Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Wakil Ketua Umum Projo nampaknya ini keceplosan ya. Bahwa mengatakan begini, ya Pak Jokowi ya tidak bingung, Pak Jokowi ya berani melaporkan itu karena Pak Jokowi ya mengucapkan ya ijazah Jokowi memang palsu, bilangnya gitu begitu kan. Ini artinya apa? Artinya ini merupakan hidayah ya atau keceplosan atau sudah kejujuran itu mengalahkan segalanya. Ini tanpa diralat loh begitu kan. Apakah ini diedit atau tidak? Tapi ini ada videonya, ini benar-benar ya menurut saya pribadi kenapa kok tidak diralat begitu. Jadi saya kira bahwa dengan mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu di situ mungkin ini ya keceplosan atau bagaimana, tapi yang jelas kenapa kok tidak diralat. Ini ngeri bos. Jadi satu persatu ya ketika Pak Kasmojo sudah mengakui dan menolak begitu kan ya, memberikan keterangan nanti kalau dibutuhkan di pengadilan ya, dan bahkan tidak mau tidak tahu menahu soal itu, dan bahkan mengatakan saya bukan pembimbing skripsi dari seorang Jokowi. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya dipertontonkan kepada publik. Kok sebegitu ribetnya untuk menunjukkan ijazahnya itu? Ada apa begitu kan? Bukankah Jokowi begitu kan ya sudah menjadi seorang mantan presiden ya, menurut saya pribadi ungkapkanlah kepada publik bos. Ya ngapain kita masih sibuk ruwet ribet dan sebagainya begitu kan. Coba kita tonton ya seperti ini apa yang kemudian disampaikan oleh ya Waketum Projo. Nah, apakah ini keselio lidah atau keceplosan? Seperti ini. Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikannya. Coba kita baca ya berita-beritanya begitu kan, komentar-komentarnya banyak yang mengatakan begini. Ini salah ngomong atau bagaimana sih ya mengatakan begini. Karena dia memang punya ijazah palsu. Ini komentar dari netizen, dari Airin kembali lagi ya mengomentari soal itu. Benar nggak seperti itu? Nah, ini salah satu ya, apakah ini salah mengomong atau bagaimana begitu, atau ini diedit. Tapi saya berkali-kali menonton dari beberapa video-video begitu kan, yang mengatakan memang seperti itu begitu kan ya. Itulah bukti katanya begitu kan, ketika dipertontonkan kepada publik, dan itulah bukti kenapa seorang Jokowi berani melaporkan karena memang ibunya ijazah katanya begitu. Tapi ijazahnya ini asli atau palsu begitu kan? Siapa yang memberikan garansi bahwa ijazah Jokowi ini asli? Kan itu logikanya. Artinya apa? Artinya bahwa kita tahu bahwa sekarang ini begitu kan ya. Seorang Jokowi ya mulai agak panik sebenarnya begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ini tadi malam gue sampai geleng-geleng kepala pas nonton di TV ya. Kebanyakan ngomong akhirnya keceplosan. Ini komentar dari netizen ya. Satu persatu sudah mulai ya mengungkapkan seperti itu begitu. Ini bahkan yang mengatakan kebenaran berbicara akan menemukan jalannya sendiri ya. Jadi Jokowi tidak usah tuntut siapapun ya, fix sudah dikonfirmasi ijazah ya dia itu palsu atau tidak. Ya di Mas Ubri, kalau ada laporan Jokowi jangan ya ditindaklanjuti. Wah, ini komentar dari netizen banyak sekali komentar-komentarnya. Kenapa kok seorang pendukung-pendukung Jokowi ini kok banyak yang kemudian mengatakan masih masih diambang kebingungan begitu. Padahal dia tidak tahu aslinya siapa. Yang tahu itu ya ijazah aslinya itu adalah pengacaranya. Itu pun masih diragukan. Kalau Jokowi sendiri ya silahkan yang tahu begitu kan. Karena yang beredar itu dianggap palsu dan sebagainya. Jangan kemudian ya kalau ini sama ini gimana. Maka UGM ini harus dituntut. Jangan-jangan Pratikno begitu kan ya, harus diperiksa juga. Iya kan? Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, takut sewaktu-waktu siapapun begitu kan ya. Siapapun ya, karena ini berbicara dunia akademisi ya, kita harus transparansi lah kepada publik begitu. Jangan lagi kemudian ya
ini bersifat politis dan sebagainya begitu. Makanya orang-orang mengatakan, ya jejak rahasia Jokowi, ya dugaan keterlibatan banyak. Ada dianggap keterlibatan dugaannya begitu kan ya, ada keterlibatan dianggap ke UGM, dianggap Pratikno dan sebagainya begitu kan. Ini yang seharusnya kita tahu dan clear begitu. Toh pada hakikatnya yang digugat sekarang ini adalah UGM, ya, Kasmojo, dan Pak Kasmojo itu membantah habis-habisan di situ begitu, bahwa dia bukan ya bukan pembimbing skripsinya Jokowi, dan dia hanya asisten dosen loh. Jadi kita tahu bahwa persoalan-persoalan di negara kita begitu kan ya, masalah sepele ini ya sehingga beritanya menjadi nasional. Ibu Megawati juga mengomentari, yang lain juga mengomentari, ini ada apa di negara kita ini? Saya kira bahwa gampang begitu kan. Seorang Jokowi harus menunjukkan ijazahnya. Ini ijazah saya loh. Kan itu logikanya. Sampai kapanpun begitu, sampai kapanpun kalau tidak ya ditunjukkan kepada publik begitu, maka dia akan menjadi spekulasi besar begitu kan ya. Artinya masih ribet-ribet soal-soal kayak begituan. Dan bahkan ini ya komentar dari netizen. Dari kemarin aku sendiri belum tidur ya, karena ngakak terus om. Meskipun ya terpahit nantinya tak terungkap. Tapi ya apa yang disampaikan Tuhan tentang ya sebuah kebenaran melalui isyarat tersebut cukup mempertegas bahwa ijazahnya benar-benar palsu. Ya ini dari Awan ya, komentar dari Awan. Ya duganya memang seperti itu begitu kan ya. Kita tahu bahwa di negara kita adalah negara demokrasi ya, penganut sistem hukum dan sebagainya begitu. Ya, Roy Suryo sudah diperiksa, terus kemudian Rismon Sianipar sudah diperiksa, terus kemudian Dr. Tifa sudah diperiksa begitu kan. Apa langkah-langkah pihak Kapolri ini? Pihak kepolisian sudah menyampaikan begitu kan, ada 25 alat bukti begitu kan ya sebagai data pendukung. Tapi toh pada akhirnya saat dikonfirmasi ternyata fotokopi dokumen yang diserahkan kepada pihak kepolisian hanya fotokopi begitu kan. Jadi autentik itu bisa diragukan kalau hanya fotokopi. Bagaimana kalau ijazah aslinya? Kan itu yang lebih penting begitu kan. Jangan-jangan yang beredar kemarin kok Jokowi melaporkan di pelayanan kehilangan ya. Jangan-jangan ada kaitannya seperti itu begitu. Ini ngeri sedap bos. Ya kenapa? Karena kita tahu bahwa yang beredar ini kabarnya begitu palsu begitu. Yang asli itu ada di tangan Pak Jokowi. Makanya tunjukkan kepada publik ya. Kalau teman-teman Jokowi ini sudah memperlihatkan ijazahnya begitu kan. Sudah saatnya Jokowi sekarang ini memperlihatkan ijazahnya sendiri. Itu kan logikanya. Tapi kenapa kok selalu disembunyikan? Kenapa kok selalu disembunyikan? Ini yang paling lucu begitu kan. Ya, saya kira ya diungkapkanlah beres begitu kan. Ya, seperti saya misalnya yang dituduh seperti itu, saya ungkapkan ini loh, ijazah saya. Ngapain masih ribet-ribet sana sini begitu kan. Ujung-ujungnya tidak ada dampak positif kepada masyarakat. Apa dampaknya coba ya? Apakah kemiskinan akan hilang? Justru ini akan menghambat pada pemerintahan dan demokrasi ya sekarang ini yang dipimpin oleh Prabowo. Benar kan? Jadi saya kira ya kenapa ini kok tidak ditunjukkan ya? Kenapa ini kok tidak ditunjukkan? Ya mending tunjukkan aja begitu kan. Kalau toh pada akhirnya malu nggak ada masalah begitu ya, nggak ada masalah. Ya banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan begini ya. Bahkan ya hal yang buruk di dalam tanah pun tetap mengeluarkan bau buruknya ya. Orang akan melihat wah jangan sampai ini begitu kan ya. Mulai dari pengacaranya, mulai dengan yang lain itu ada miskomunikasi begitu. Ya kalau salah dikit maka akan digoreng habis-habisan oleh netizen nih. Awalnya pengacara bilang yang kasih ke Bareskrim Polri adalah ijazah asli. Ternyata menurut polisi hanya fotokopi. Terlalu banyak kebohongan yang disembunyikan. Nih, udah jelas mah ya dengan hiruk pikuknya negara ini ya Allah bantu dengan caranya. Siap ya yang bisa kasih paham ya dan termol bahwasanya kebenaran tidak akan kalah kebohongan. Ini komentar dari netizen. Apa yang saya bacakan ini. Kita tahu bahwa selama 10 tahun ya kepemimpinan jadi seorang Jokowi, ijazah ini ya sering digembar-gemborkan. Pertama kali adalah Pak Tri Mulyono, Pak Bambang Tri ya. Pak Bambang Tri ini sampai begitu menjadi korban ya bahwa masuk penjara. Ya, Gus Nur juga masuk penjara begitu.
Dan inilah yang kemudian Rismond mengatakan harus ini beres semuanya, ya. Tidak segan-segan bahkan Rismond akan membicarakan Jokowi, bisa saja begitu. Karena realitasnya sampai hari ini begitu kan ya. Yang dilaporkan itu hanya tuduhan dan fitnah, ya, masuk pada undang-undang ITE begitu kan. Kok bisa-bisanya? Ini kan seharusnya kan pencemaran nama baik misalnya begitu kan ya. Ini kan seharusnya ada pembuktian terlebih dahulu, Bos. Bagaimana mungkin ya dicap sebagai pencemaran nama baik kalau tidak dibuktikan? Karena ini harus membuktikan ya harus ada forensik. Nah, ini yang kita lihat ya. Bahkan ya forensiknya itu dari hasil forensik 90% sudah keluar. Nampaknya Rismond ya menolak soal-soal itu. Takut. Kenapa? Karena takut ada lingkaran-lingkaran orang-orang Jokowi yang masih setia dan loyal terhadap Jokowi. Ini yang diragukan oleh mereka begitu. Jadi kalau mau diuji-coba di Singapura, di Malaysia sajalah begitu. Bahkan ada orang yang ingin membantu dari forensik Amerika yang ingin membantu ya Rismond ya untuk apa? Untuk ya menguji forensik itu. Ya, inilah yang akan terjadi pada akhirnya begitu kan ya. Pada akhirnya semua akan jelas di situ mana yang benar dan mana yang palsu. Nah, kalau seperti ini kita tahu bahwa ada yang palsu dan ada yang benar, siapa yang punya dampak di situ? Kalau semisalnya ini palsu, misal begitu kan ya. Apakah Jokowi mau dihukum? Apakah Jokowi mau diadili? Apakah Jokowi akan dimasuk penjara? Ya tergantung situasinya begitu. Tapi di negara kita kalau hanya lapor sana sini begitu kan ya. Tidak punya dampak kepada masyarakat, buat apa juga begitu. Ya di satu sisi ya biarlah masyarakat tahu begitu kan apa yang terjadi begitu. Apakah ini palsu atau tidak. Karena yang beredar hari ini adalah spekulasi begitu. Kenapa? Yang tahu kabarnya Bareskrim yang tahu. Karena fotokopi yang kemudian disampaikan ke Bareskrim di situ jangan sampai bocor. Ya kalau ini bocor sama yang dengan yang beredar dan itu sudah dilakukan forensik oleh Rismond begitu kan. Mulai dari wajahnya, mulai dari skripsinya, ya mulai dari segalanya sudah diperiksa secara forensik oleh Rismond begitu. Mengapa lantang sekali Rismond mengatakan bahwa dugaan bahwa ijazah palsu, ijazah yang kemudian yang beredar hari ini adalah palsu? Ya karena memang secara forensik tidak bisa dibohongi. Itu yang kemudian menjadi fakta baru ya oleh Rismond dan Roy Suryo ya, terus kemudian dengan siapa namanya dengan Dr. Tifa dan sebagainya. Saya kira ya Roy Suryo akan tertawa lepas ini. Iya dong. Karena apa? Karena dia sudah punya senjata di situ begitu. Artinya ketika orang-orang akan mengungkapkan hal-hal seperti ini begitu kan ya. Justru ada tambahan dari Pak Kasmojo yang mengatakan saya bukan pembimbing dari skripsi Jokowi begitu kan. Ini banyak realitasnya sehingga terungkap bahwa dugaan ijazah Jokowi yang dikasih ke Polda Metro Jaya ternyata fotokopian ya. Bagaimana untuk menjadi autentik kalau hanya fotokopi. Oke, begini itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.